warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita masuk ke kaidah pertama. Kaidah pertama sudah? Belum ya? Sudah belum? Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-faslu al-awwal qawaid fi asma'illahi ta'ala. Al-qaidatu al-ula asma'ullah ta'ala kulluha husna ay balighatun fil husna ghayatuhu. Ini kemarin kita sudah bahas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kafalakum syabab. Ya. Kita masuk ke kaidah pertama. Kemarin kita membahas juga ya beberapa waktu lalu. Kita sudah libur beberapa pekan ini. Sudah lama sepertinya. Ya. Kita membahas tentang kaidah fi asma'illahi wa sifatihi. Ya, kaidah-kaidah bagaimana penamaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Qaidatu al-ula, kaidah yang pertama ya. Ini kita ambil dari kitab Qawaidul Musla, Al-Qawaid al-Musla ya, ada Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Asma'ullah ta'ala kulluha husna ay balighatun fil husna ghayatuhu. Wa qala Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna. Surat Al-A'raf 180. Wa dzalika li'annaha mutadamminah li sifati al-kamilah la naqsa fiha biwajhi min al-wujuh la ihtimalan wala takdiran. Yang pertama yaitu nama-nama Allah itu kullu husna, semuanya itu husna, baik. Ya, ai balighatun husn, yaitu nama yang paling sempurna. Ya, kalau kita ada menggunakan kata balighatun itu berarti sudah paling puncak. Ya, baik, nama yang paling baik, yang paling puncak. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan walillahil asmaul husna. Ya, bahwasanya nama-nama Allah, ya Allah memiliki nama-nama yang husna. Ya. Maka pertama, kenapa Allah menyebut nama-namanya itu husna? Ya. Pertama itu balighatun fil husni ghayatuhu. Yang kedua al-ma'na al-mutadamminah kamilah. Pertama dari segi maknanya itu sudah sangat-sangat sempurna, sangat-sangat baik. Ya. Lalu yang kedua yaitu maknanya, itu makna yang sempurna. Jadi pertama lafadznya, yang kedua maknanya. Ya, gitu. Adapun akidah Jahmiyah ya, itu mengingkari jami' asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Annahum qalu anna ta'addud al-asma' tadullu ala ta'addud ahliha. Ya, orang-orang berakidah Jahmiyah ini yang mencampur adukan antara filsafat Yunani situ, lalu ada tentang logika gitu ya, mengatakan bahwasanya Allah itu tidak memiliki nama-nama yang 99 dan lain-lain ya. Kenapa? Ketika kita bicara tentang nama, maka nama itu memiliki zatnya. Menurut mereka seperti itu. Misalkan ada nama Agung dan Agung. Agung satu dengan Agung dua punya orang berbeda. Begitupun juga ada nama Rahman, ada nama Ar-Rahim. Maka nama Ar-Rahman beda, Ar-Rahim beda, gitu ya. Ada nama Agung dan Anton, beda. Agung sendiri, Anton sendiri. Mereka menganggap seperti itu. Ya, sehingga ini akidah yang salah. Ya, mereka menganggap bahwasanya ta'addud asma. Ya. Ya. Bahwasanya ta'addud asma artinya nama yang berbilang, berjumlah gitu ya, maka juga berjumlah juga zatnya. Ya, la naqsa fiha biwajhi minal wujuh. Lanjutan kita ya, kita melanjutkan li'annaha mutadamminah li sifat al-kamilah. Kenapa? Kenapa Allah menyebut nama-nama yang husna? Karena apa? Karena mutadamminah mengandung sifat-sifat yang husna juga. Ya. Yang kedua, mutadamminah li sifat al-kamilah, mengandung sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhi minal wujuh. Tidak ya, tidak ada kekurangan dari satu sisi pun.
wala ihtimalan wala takdiran. Wala ihtimalan ini apa? Kita menduga Allah memiliki kekurangan, tidak. Wala takdiran secara yakin atau secara terstruktur. Ya, maka akidah Ahlus Sunnah ya itu asbatu kulluha wa ma'aniha. Maka akidah Ahlus Sunnah semua makna, semua nama dan sifat itu kita menetapkan makna dan sifatnya. Seperti itu. Ya. Kemudian saya agak pilek sedikit ini karena memang kurang istirahatnya. Akhir-akhir ini luar biasa sekali. Maka mu'alif rahimahullah misal dzalika wa matal dzalika al-hayyu ismu min asma'illah ta'ala mutadamminan li hayy al-kamilah. Ya. Bahwasanya contohnya ada al-hayy. Allah yang maha hidup. Ya, namanya adalah al-hayyu. Nah, bukan berarti hidupnya itu berarti bersandar. Kalau kita kan hidup berarti kalau ada hidup ada kematian. Kalau ada hidup berarti ada penuaan. Ya, itu manusia. Ada hidup, ada penuaan, ada kematian. Ada hidup, ada sakit, ada sehat. Itu hidup. Kenapa? Karena sesama orang hidup tidak ada yang semuanya sehat semua. Pasti ada sakit, ada sehat, ada yang tua, ada yang muda. Ya, gitu. Jadi sel tubuh itu hidup di makhluk hidup. Tapi di sini ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminan lil hayy al-kamilah. Bahwasanya al-hayyu di sini, maha hidup di sini bukan berarti hidup yang sama dengan manusia, tetapi memiliki makna yang sempurna. Allati lam tusbat bi'adamin. Bahwasanya tidak memiliki awal, permulaan ya. Wala yalhiquha zawal, maka juga tidak ada akhir atau ya fana. Kalau hidup manusia ada awal, dilahirkan hingga akhir kematian, maka hidup Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka dari itu disebut dengan huwal awwal wal akhiru. Kenapa? Karena Allah yang maha awal. Maha awal bukan berarti Allah itu satu, nomor satu, lalu ada dua, tiga, enggak, bukan. Maha awal artinya apa? Allah tidak memiliki permulaan atau tidak ada yang mengawali, seperti itu. Begitupun wal akhir, bukan berarti Allah memiliki akhir, tetapi Allah tidak ada la nihayata lahu wala adama, tidak memiliki akhir dan tidak memiliki fana. Wal ahya al mustalzimah li kamali sifat minal ilm wa ta' wal qudra was sama' wal basar wal ghayr. Maka hayat, kalau kita bicara tentang hayat kehidupan, ada pasti di sana kehidupan yang dimana itu minus atau negatif. Contohnya misalnya ada kaya dan miskin, ada yang mohon maaf, ada yang sehat sempurna, ada yang cacat, ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat, ada yang penglihatannya sempurna, ya, ada yang penglihatannya minus plus, ya, ada yang kupingnya bisa mendengar sempurna, ada yang tidak. Nah, mendengar itu pun juga harus perlu dengan alat. Maka di sini wal hayy al mustalzimah li kamali sifat minal ilm. Maka tidak ada sedikit pun kekurangan ya dalam hayat Allah ini. Ya kan? Wa misal akhar, ya contohnya lagi al-alim. Ismun min asma'illahi ta'ala mutadammin al-ilm al-kamil alladzi lam yasbaq bi jahl wa la yalhiquha nisyan. Kalau kita bicara ada orang pintar, apa artinya dia ketika lahir dia langsung pintar? Enggak. Apakah dia pintar main basket? Apakah ketika lahir dia langsung bisa main basket? Enggak. Dia pasti mulai dari merangkak, kayak mulai. Apakah dia dia pintar matematika pada itu? Apakah dia lahir langsung bisa matematika? Enggak. Ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, orang pintar misalkan, orang itu pintar, dia pintar berpolitik, tapi mungkin di sisi lain dia negatifnya adalah dia tidak paham bola, sepak bola. Dia pandai matematika, tapi di sisi negatif dia bahasa Inggrisnya kacau. Jadi ada orang itu ada pintar satu sisi, dua sisi, 2, 3, 4, 5, 6 bidang, tapi mungkin ada 1, 2 yang dia tidak paham, gitu ya. Itu. Nah maka dari itu inilah ilmu Allah. Ya, al-alim di sini maksudnya apa? Maksudnya maha pintar, maha alim, maha mengetahui. Maksudnya apa? Bukan maha pintar, tapi maha mengetahui. Kenapa? Karena ilmu Allah itu tidak bisa disandingkan dengan manusia. Ya, lil ilmi al-kamil, ilmu yang sempurna di mana tidak ada kecacatan atau mungkin kesalahan. Ya.
Alladzi ini yang membedakan. Mungkin ada orang itu pintar banget tuh 100 terus nilainya ya. Wah, itu luar biasa pintar. Tapi di sini yang membedakan alladzi lam yasbiquha jahil. Jadi ilmu Allah atau Allah Maha mengetahui, mengetahuinya Allah itu tidak ada proses di mana dari tidak tahu menjadi tahu ya. Bukan, tidak ada. Tapi Allah sudah mengetahui, zat Allah itu sudah zat yang Maha mengetahui. Jadi bukan yang proses dari nggak tahu kemudian menjadi tahu, tidak. Kayak misalnya kita baru lahir, apakah kita langsung bisa lari? Enggak. Apakah kita langsung bisa ngomong? Wah, enggak. Tapi apa? Kecuali mukjizat ya kan. Tapi apa? Ada proses yang kita tadinya nggak bisa lari, ya kita nggak bisa berdiri. Ada proses belajar kita berdiri, ya kita merangkak, ya kita merambat gitu. Jadi ada proses-proses ini. Sedangkan Allah itu zatnya adalah zat yang Maha mengetahui, artinya tidak ada proses itu. Kalau Allah Ta'ala ya wala yalqihuha nasyan, maaf, wala yalhiquha nisyan, dan Allah juga tidak ada lupa. Ketika manusia ada lupa, wah siapa ya, orang pintar banget itu, tapi kadang dia nama orang siapa nggak tahu. Tapi tidak ya, bagi Allah tidak. Wa qala Allah Ta'ala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Bahwasanya ilmu Allah ya 'inda rabbi fi kitab, ya dalam kitabnya. La yadillu rabbi wa la yansa, maka tidak akan menyesatkan dan tidak akan lupa ya. Jadi kadang ada ilmu, kita mengambil ilmu ternyata ilmunya tentang, misalnya kita ambil ilmu ternyata ilmunya negatif ya. Misalkan ada workshop sana, pelatihan wirausaha misalnya, ternyata ujung-ujungnya riba. Itu kan yadillu, artinya apa? Ilmunya itu menyesatkan dirinya. Tapi ilmu Allah tidak. La yadillu rabbi, maka tidak akan menyesatkan, dan wala yansa, maka tidak juga apa? Dilupakan atau melupakan ya. Maka apa yang dimaksud, yaitu ilmu al-wasi' al-muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Maka ilmu Allah sangat-sangat luas, bahkan kata luas ini tidak cukup untuk menggambarkan ilmu Allah. Kenapa? Karena saking tidak bisa terdefinisikannya ilmu Allah. Bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan, dengan segala sesuatu itu jumlah itu apa? Jumlah itu yang secara global, secara umum. Wa tafsilan adalah secara terperinci, klasifikasi. Maka ketika Allah mengatakan Allah menakdirkan semua orang itu sama, misalkan, maksudnya apa? Ya maksudnya adalah mereka punya kehidupan, punya rezeki, makanan, punya misalkan punya pasangan, punya anak, itu secara umum. Tapi ada Allah secara terperinci, ada orang yang dihidupkannya dengan misalkan harta-harta yang pas-pasan. Ada mungkin yang kehidupannya glamor tapi anaknya tidak punya anak. Ada yang kehidupannya bahagia apa, ternyata mungkin ya mereka ada masalah di situ, mental dan jadi ini ya. Nah, itu dia. Itu ada tafsilan. Kalau jumlah berarti apa? Secara keseluruhan. Tapi kalau tafsilan maka apa? Maka secara lebih detail satu persatu. Ya, sawa matata'allaq bi af'alihi wa af'ali khalqihi ya. Entah itu yang berkaitan dengan perbuatannya ya, maupun yang berkaitan dengan makhluknya. Wa qala Allah Ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu fi ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, sini jelaskan bahwasanya Allah itu mengetahui mafatihul ghaib, yaitu sesuatu yang gaib yang tidak kita ketahui ya. Artinya sesuatu yang gaib itu ya. Kanal ghaib sini disebutkan khazainuhu wal ahad yaftah illa indahu miftah. Jadi diksi kalimatnya indah sekali. Wa indahu mafatihul ghaib. Bahasanya hanya Allah yang tahu kunci-kunci sesuatu yang gaib. Kayak misalkan kapan terjadinya hari kiamat, apa yang terjadi besok hari, apa yang terjadi bulan depan ya. Itu kuncinya itu hanya di Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. Kenapa pakai kunci? Kenapa? Kalau misalnya kita ada pintu, kita tahu isinya. Misalnya, itu rumah orang kaya, isinya adalah pasti barang-barang branded, barang-barang bagus-bagus ya.
Tapi kita nggak punya kunci, apakah kita bisa benar-benar mengetahui itu isinya barang-barang? Siapa tahu mungkin luarnya kaya, mungkin dalamnya kosong, melompong. Atau mungkin dalamnya ternyata emas semua, atau apa? Kan kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak punya kunci untuk masuk. Kita hanya bisa, ilmu kita hanya bisa menduga, melihat apa ya, yang mungkin kita memperkirakan gitu ya, yang kita membuat planning. Nah itu dia. La ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah cina menegaskan bahwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, artinya Allah mengetahui apa yang ada di bumi, di darat maupun di laut. Ya. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wal habbah fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini menegaskan bahwa hal-hal detail sedikit pun tentang biji jatuh, apa daun jatuh, ya, ya, wala habbatin, buah yang jatuh ke tanah, ya, atau mungkin jatuh ke dhulumatil ardi, jatuh ke permukaan yang gelap, itu Allah tahu, ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ya, bahwasanya segala sesuatu, wa ma min dabbah yashmal kullu makhluqat, maka di sini disebutkan dengan kata dabah. Dabah itu artinya hewan melata. Kenapa hanya hewan melata yang diberikan rezeki di sini kan? Bukan itu maksudnya Allah. Maksudnya Allah adalah wa ma min dabbah, hewan melata saja yang itu dia lambat jalannya, ya. Kemudian dia tidak punya kaki mungkin, atau mungkin dia tidak bisa mencari mangsa sebebas mungkin burung elang atau hewan-hewan lainnya. Hewan melata saja, ya, itu dia dikasih rezeki sama Allah. Lah apalagi yang tidak melata, yang punya kaki, punya tangan, punya akal, gitu ya. Kemudian wa ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu wallahu 'alimun bidzatis sudur. Bahwasanya Allah mengetahui ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Kenapa kalau misalnya kita bicara kenapa nggak alam semesta? Sebutkan kenapa nggak alam semesta? Kenapa harus langit dan bumi? Berarti terbatas dong. Ya, ilmu Allah hanya sebatas langit dan bumi. Berarti ilmu manusia lebih besar dari ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu manusia itu membahas tentang alam semesta, tentang, ya. Nah, ini salah ini. Bahwasanya kenapa digunakan diksi? Hanya pengambilan kata saja. As-samawat atau sama wal ard, ya, Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit-langit dan bumi, ya, maksudnya adalah Allah itu menggunakan diksi kata yang paling simpel, sesimpel-simpelnya agar manusia itu paham, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang astronomi atau galaksi atau apa, itu enggak semua otak manusia, akal manusia itu sama dengan akal-akal yang mereka paham itu. Tapi kalau kita bicara tentang langit dan bumi, semua orang tahu, oh berarti Allah itu Tuhan di langit, di atas sana, ya intinya yang di luar dunia kita, yang kita nggak bisa tercapai, dan bumi itu artinya yang kita bisa tercapai, yang kita bisa tahu, oh ini adalah ini, pulau ini seperti itu. Ya. Nah, maka ya'lam ma fis samawati wal ard adalah apa? Ya'lam ma fis samawati itu apa? Sama itu langit-langit sana, artinya sesuatu yang dimana kita nggak bisa gapai sana, sudah susah, ya. Entah itu ada apa makhluk atau tidak, wallahu a'lam, yang penting as-samawat, ya. Wal ard itu yang di muka bumi ini yang kita bisa gapai. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang sesuatu yang sembunyi itu apa? Artinya dalam hati kita nih apa nih, ngerasa apa nih? Oh saya nggak suka nih sama dia misalkan. Oh saya marah. Saya apa misalkan? Ya dalam hati kita. Matu'lin, apa yang kita perbuat secara terang-terangan, ataupun sesuatu yang tersembunyi, artinya adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah dan apa yang diinfokan atau diumumkan oleh Allah. Gitu ya. Itu contohnya. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan ketika ini bicara tentang ilmu, maka diakhiri dengan wallahu alimun bidzatis sudur. Maka Allah mengetahui dari segala sesuatu, ya, apa yang ada di lubuk hati. Gitu. Pamisalu dzalika, misalkan Ar-Rahman ini. Ismun min asma'illah ta'ala mutadamminan lirrahman al-kamilah. Allati qala Allah ta'ala, allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Biasanya Allah lebih rahim, lebih rahmah, lebih sayang kepada hambanya min hadhihi bi waladiha, dari apa? Dari orang tua ke anaknya. Ya. Mutabina aidan lirahmah al-wasi'ah. Maka rahmah, sifat rahmah di sini juga rahmat yang sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulli syai. Dan rahmat Allah itu apa? Wasi'at, meluas dari segala sesuatu, itu diikuti oleh rahmatnya Allah. Ya. Wa qala an du'ail malaikati lil mu'minin rabbana wasi'ata kulli syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ya, wasi'ata, engkau telah meluaskan segala sesuatu ini dengan rahmat. Artinya sini malaikat berdoa, ya Allah, engkau telah meluaskan rezekinya, engkau telah meluaskan ujiannya, engkau telah meluaskan kesehatannya, engkau telah meluaskan penyakitnya dengan rahmat, rahmatan wa ilman. Dan engkau apa? Ada rahmat, sayang, kasih sayang, dan ilmu, dan ilmunya Allah. Seperti itu. Jadi dalam sekali dengan pembahasan tentang ini. Nah, oke, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la